Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Saya membuat video ini yang ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini, di video ini saya akan membahas atau saya akan membacakan teori-teori tentang profesi kependidikan dan keguruan. Dalam teori profesi ada pengertian apa itu profesi, ada karakteristik profesi, ada syarat profesi, dan ada ciri-ciri profesi. Sebenarnya apa sih itu profesi? Profesi itu berasal secara etimologis berasal dari kata profession atau pekerjaan. Secara umum, arti profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Di sini ada pengertian profesi dari Hooks tahun 1963. Di sini disebutkan arti profesi adalah pekerjaan dalam bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada kliennya tentang sesuatu yang terjadi pada klien. Dan ini juga ada menurut Deddy Supriyadi, pengertian profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pengalaman khusus, keahlian khusus, dan tanggung jawab, serta loyalitas dalam bekerja. Yang selanjutnya itu ada karakteristik profesi. Pada prinsipnya, profesi sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, namun tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. Terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara profesi dan pekerjaan lain, yaitu seperti keahlian dan keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi, profesional memiliki pengetahuan teoritis yang luas dan periode untuk mempraktekkan pengetahuan ini. Yang kedua, adanya pendidikan ekstensif. Yang dimaksud dengan adanya pendidikan ekstensif, yakni proses pendidikan yang panjang dengan tingkat pendidikan yang tinggi untuk profesi-profesi bergengsi. Yang ketiga, adanya uji kompetensi, yaitu ujian tentang pengetahuan di bidang tertentu, di mana biasanya ada persyaratan untuk lulus ujian yang menguji pengetahuan teoritis. Yang keempat, ada pelatihan institusional, yaitu kursus pelatihan untuk mendapatkan pengalaman langsung sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Yang selanjutnya ada asosiasi profesi, yaitu organisasi profesi yang berupaya untuk meningkatkan status anggotanya. Yang selanjutnya ada kode etik profesi, yang selanjutnya ada otonomi kerja, yang selanjutnya bisa mengatur diri, dan ada pelayanan publik, dan yang terakhir itu status dan penghargaan yang tinggi. Selanjutnya ada syarat-syarat profesi. Secara umum ada beberapa persyaratan suatu profesi, di antaranya memiliki pengetahuan khusus dalam bidang ilmu tertentu, melibatkan berbagai aktivitas intelektual, membutuhkan adanya permasalahan yang cukup dalam. Jadi ini bukan hanya sekadar latihan, membutuhkan pendidikan berkelanjutan untuk melakukan pekerjaan atau posisi mereka. Yang selanjutnya itu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adanya organisasi profesi yang sesuai dengan bidang profesinya. Yang terakhir yaitu terdapat kode etik atau standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri khusus profesi. Ada beberapa sifat dan ciri suatu profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan lainnya.
yaitu adanya keahlian atau pengetahuan khusus sesuai dengan bidang pekerjaannya, di mana pengalaman atau pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan ataupun pengalaman. Yang kedua yaitu terdapat aturan dan standar moral yang tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan aktivitas kode etik profesi. Yang ketiga yaitu untuk menjalankan profesinya perlu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat ada seorang profesional harus memiliki izin khusus untuk bekerja sesuai profesinya. Dan yang terakhir itu secara umum seorang profesional adalah anggota dari suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Nah, di sini ada contoh profesi yaitu seorang arsitek. Seorang arsitek itu adalah seseorang yang dianggap ahli dalam mendesain, merancang, dan mengawasi pembangunan konstruksi bangunan. Ada juga contoh yang lainnya, misalkan dokter, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang kesehatan. Adapun lawyer atau pengacara, lawyer adalah seseorang yang ahli di bidang hukum, sehingga dipercayai untuk memberikan nasihat dan pembelaan bagi orang yang bagi orang lain terkait dengan penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Kesimpulannya di sini, kesimpulan dalam teori profesi yaitu untuk menjadi berkecimpung di dunia profesi, kita harus menempuh pendidikan yang tinggi dan memiliki pengalaman pada bidang yang kita tekuni. Sering sekali para profesional ini dianggap memiliki status sosial yang tinggi karena kontribusinya terhadap pelayanan publik. Dalam teori kependidikan itu ada pengertian teori kependidikan, pengertian pendidikan, ruang lingkup teori pendidikan, komponen pendidikan, dan tentunya ada aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan teori pendidikan? Yaitu merupakan sebuah pandangan atau serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Ada pengertian pendidikan dari beberapa ahli. Ini ada dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang selanjutnya ada pengertian pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan itu merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Atau adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini ada ruang lingkup teori pendidikan. Ada teori umum dan teori khusus. Biasanya teori umum ini memperhatikan masalah sekitar, membentuk manusia ideal, dan pembahasannya tidak hanya bertumpu pada apa yang dianggap sebagai cara terbaik mengajar, tetapi meluas pada persoalan apa yang harus diajarkan dan untuk tujuan apa. Dan teori khusus itu biasanya pendidikan membahas secara mendalam aspek pedagogis, seperti bagaimana cara yang paling efektif untuk belajar dan mengajar. Itu yang disebut dengan teori khusus. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen penting dalam dunia pendidikan. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tujuan utama suatu pendidikan bisa tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau penilaian pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya dengan proses pembelajaran saja, namun dibutuhkan sebuah sistem yang terstruktur, sehingga pendidikan yang ada di setiap instansi sekolah dapat beraktivitas dan berkelanjutan. Ada 12 komponen pendidikan
yang mana saling terikat agar membangun pendidikan bisa mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan dan prioritas. Yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada struktur dan jadwal waktu, yang kelima ada isi ataupun materi, yang keenam ada guru, dosen atau pelaksana, yang ketujuh ada alat dan sumber belajar, yang kedelapan ada fasilitas, yang kesembilan ada teknologi, yang ke-10 ada pengawasan mutu, yang ke-11 ada penelitian, dan yang ke-12 yang paling menjadi komponen utama yaitu biaya pendidikan. Semua ke-12 komponen ini harus dipenuhi atau terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka akan menghambat komponen yang lain. Contohnya saja, biaya pendidikan. Ketika komponen ini tidak ada, maka bisa dipastikan hal-hal yang seperti fasilitas, teknologi, dan tenaga pengajar tidak akan terpenuhi. Karena hampir semua aspek memerlukan pembiayaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu adalah aliran-aliran pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli dan pemikir yang bermuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Contohnya pada pendidikan tinggi diberikan pelatihan tentang masalah keguruan. Keguruan berasal dari kata guru. Pengertian guru yaitu disebut juga sebagai pendidik dan pengajar. Tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan khusus dan keterampilan dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui belajar, mengajar, dan latihan. Di sini ada kata Rustiah. Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya. Menjadi anggota organisasi profesional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya. Ikut serta dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi, bekerja sama dengan profesi lainnya. Tugas dan tanggung jawab guru adalah mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subjek pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, serta peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Di sini tugas utama guru itu ada 3. Tugas guru yang pertama itu mendidik anak-anak supaya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berbudi pekerti yang baik, sehingga ia dapat menjadi seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua yaitu guru dan para pendidik merupakan perintis pembangunan di segala bidang kehidupan di masyarakat. Peranan guru itu mempunyai kedudukan yang penting dan utama dalam seluruh proses pendidikan. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Guru harus mampu membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan. Di samping itu, guru sebagai pendidik dalam menentukan strategi belajar dan mengajarnya sangat memerlukan pengetahuan dan kecakapan khusus dalam bidang teknologi pengajaran. Selanjutnya yaitu ada kompetensi guru. Di sini ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kalau yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian biasanya berkaitan dengan karakter personal.
Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, rajin, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru, supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan ada berkaitan langsung dengan kinerja guru. Misalkan seperti bisa memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, juga pengembangan diri, itu termasuk kompetensi profesional. Yang selanjutnya itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial biasanya berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, ataupun orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Sebagai tolak ukur kompetensi dari tiap-tiap guru, maka negara melalui Kemendikbud menyelenggarakan uji kompetensi guru. Kegiatan tersebut menguji kompetensi pedagogik profesional dan profesional atau subject matter. Hasil dari uji kompetensi guru akan menunjukkan peta penguasaan kompetensi guru. Peta penguasaan tersebut kemudian bisa digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Guru yang berhasil lulus UKG kemudian bisa mendapat sertifikat pendidik. Sekian penjelasan mengenai teori-teori yang sudah disebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.